Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Melihat namun tidak percaya. Matius 21 ayat 33 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Orang yang tidak bersyukur adalah orang-orang yang tidak dapat melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, orang seperti ini seringkali tidak mengindahkan kehadiran Tuhan yang sering mewujud dalam rupa lain. Ia bisa menjadi orang yang dekat dengan kita, mungkin suami, anak, orang tua, tetangga, bahkan orang yang tidak kita kenal. Orang yang memberikan pertolongan di saat kita membutuhkan, atau orang yang menegur kita kalau kita melakukan hal yang kurang berkenan bagi Tuhan dan sesama. Perumpamaan tentang penggarap anggur yang disampaikan Yesus ditujukan kepada para imam yang sering kali tidak melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Berbagai teguran disampaikan Allah sebagai pemilik kebun anggur. Ia mengutus hamba-hambanya, namun mereka dianiaya dan dibunuh. Allah bahkan mengirim anaknya. Namun para imam yang digambarkan sebagai penggarap itu juga melakukan hal yang sama. Mereka tidak dapat melihat kehadiran Allah dalam rupa hamba, bahkan anaknya. Kegagalan melihat dan merasakan kehadiran Allah menjadi persoalan yang besar. Sebab para imam telah melihat kehadiran Yesus dan pekerjaannya, namun mereka tidak percaya karena keegoisan diri mereka sendiri. Mereka gagal melihat kehadiran Allah dalam wujud Yesus Kristus. Perenungan bagi kita, apakah dalam situasi sulit saat ini kita masih dapat merasakan kehadiran Allah dan mengucap syukur atasnya? Apakah kita juga menghadirkan Allah dalam hidup kita? Saudara, Yesus mengatakan bahwa batu yang dibuang telah menjadi batu penjuru.
dan Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di mata kita. Ini menjadi penguatan bagi kita bahwa setiap perbuatan baik yang kita tabur tidak akan sia-sia, sebab Allah akan melakukan perbuatan ajaibnya bagi kita. Diskusikan. 1. Dalam situasi sulit saat ini, bagaimana saudara merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara? 2. Bagaimana saudara menghayati rasa syukur atas kehadiran Tuhan yang sudah kita alami? Doakanlah. 1. Upaya bersama menghadirkan kebaikan kepada sesama di tengah situasi sulit ini. 2. Upaya bersama saling menopang dan mendukung pemerintah dan masyarakat.